Hai Rumpi Sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapanpun, yang penting rumpi tapi sendu. Biar syahdu gak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Sebenarnya nggak ada bedanya ya antara Rumpi Sendu di Spotify atau Anchor FM, Google Podcast dan lain-lain sama Rumpi Sendu di YouTube ini. Cuma karena lumayan banyak yang minta buat go to YouTube, asik. Jadi aku pikir-pikir boleh deh kita coba nih di YouTube, siapa tahu cocok gitu. Kemarin pada bilang lebih mudah diakses lah gitu kan kalau di YouTube, terus lebih enak lah. Kayak gitu-gitu deh. Nah, untuk baru-baru ini masih belum ada gambarnya. Jadi audio dulu aja gitu yang berbicara karena capek ngeditnya dan belum punya kamera bagus, Cela. Harus kamera bagus ya karena orangnya nggak bagus, jadi tuh harus ditolong dengan kamera yang bagus. Nggak deng. Nah terus jadi kita coba, masih percobaan aja gitu kayak gini, cek ombak gitu. Nah buat yang belum tahu apa sih Rumpi Sendu itu, kita kenalan dulu kali ya gitu. Perkenalkan ya, aku Jan Sueleh, penyiar di podcast Rumpi Sendu yang biasa tayang di Spotify, Anchor FM dan audio-audio lain. Nah Rumpi Sendu itu udah 2 tahun aktif di dunia perpodcastan. Jadi biasanya aku bahas tentang ilmu komunikasi, kesehatan mental, relationship, ya sekitar itu. Nah sejauh ini udah ada 51 episode yang tayang di podcastnya. Dan cukup banyak alhamdulillah yang setia mendengarkan, cie. Ibuku lalu teman-temanku. Biasanya tayangnya itu tiap malam minggu jam 7 malam. Dan itu rutin gitu, setiap bulannya gitu, setiap minggunya. Nah terus ada yang aku ngomong sendiri, ada juga yang aku ngundang tamu gitu. Ada yang rekamannya di kamar dengan backsound tukang las sama ayam-ayam berkokok. Ada juga yang hening, enak, adem di studio rekaman podcast. Nah sekarang udah putus kontrak nih bun sama studionya. Sambil menunggu keajaiban tawaran dari studio yang lain atau dapat rezeki melimpah, tiba-tiba aku punya studio sendiri ya kan. Nah aku rekamnya di kamar lagi nih. Tapi alhamdulillah tidak ada tukang las dan ayam-ayam gitu, insya Allah ya, insya Allah. Nah hari ini masih perkenalan aja sih ya, dan coba-coba juga karena tadi aku udah bilang ini cuma mau tes ombak gitu. Jadi mestinya yang di Spotify itu kan tayang tiap malam minggu di minggu kedua. Nah terus yang di YouTube ini tayang tiap malam minggu di minggu ketiga dan keempat gitu rencananya. Cuma karena masih ngetes, jadi malam ini di minggu ketiga ini ya aku posting dan podcast yang di Anchor sama Spotify sama yang di YouTube ini gitu seperti biasa. Nah semoga minggu depan bisa posting versi YouTube ini lagi dan nggak males gitu, nggak mager, nggak banyak guling-guling ya. Sebenarnya itu aja sih. Tapi aku pengen promosi juga, siapa tahu di YouTube ini ada yang baru kenal sama Rumpi Sendu, jadi bisa nih dicek aja di Spotify podcast Rumpi Sendu. Aku udah lumayan banyak ada obrolan di sana, siapa tahu ada yang tertarik kan. Ada 51 episode loh, macem-macem yang diomongin juga lah gitu. Omongin apa aja ya itu. Mungkin aku akan review kali ya, siapa tahu ada yang tertarik buat dengerin. Jadi episode 1 tuh aku ngebahas, judulnya tuh Lapisan Diri. Nah itu ngebahas soal teori komunikasi, bahwasannya manusia itu punya lapisan-lapisan dalam dirinya yang ketika dibuka akan menemukan lapisan-lapisan baru. Ini salah satu episode yang paling disukain sama pendengar waktu itu karena banyak yang baru tahu teori komunikasi ini. Dan kebetulan aku baru banget bikin podcast nih pas bikin episode ini. Jadi kayak seneng banget. Nah episode kedua, ketiga dan keempat itu judulnya tema dan judulnya tuh sama ya, tentang people pleaser. Nah ini seru juga, ngebahas soal orang yang terlalu baik dan berusaha untuk menyenangkan orang lain terus. Nah episode 5 sama 6 itu soal kendali komunikasi. Ini aku suka karena kayak belajar gimana caranya bisa mengendalikan orang lain dengan komunikasi kita gitu, tapi bukan untuk memanfaatkan orang lain ya. Episode ke-7 itu teori penipuan. Nah ini ada di ilmu komunikasi juga loh. Jadi gimana kita bisa mengetahui orang lain yang berbohong sama kita dan kita bisa mempengaruhi orang dalam komunikasi kita. Terus episode ke-8 hubungan akrab. Nah ini tuh aku suka juga karena aku bagi jadi 3 episode sebenarnya, cuma dibedain judulnya aja biar gak bosan. Jadi ngebahas soal gimana sih cewek sama cowok itu bisa berteman akrab gitu, bisa gak sih
Terus kenapa sih harus baper? Kenapa banyak yang gagal temenan sama lawan jenis? Nah, episode 9 dan 10-nya itu temen tapi baper sama yakin siap nikah. Nah, itu bagian dari tema hubungan akrab ini. Jadi dari pergaulan ke perasaan, ke pernikahan, semuanya itu berpengaruh juga dengan gimana caranya kita mengolah pikiran sama hati kita gitu. Apakah akan langgeng dan sehat, itu tergantung sama diri kita juga dan kerjasama dengan teman atau pasangan kita itu. Makanya tuh aku seneng banget pas nulis dan nge-podcast di 3 episode ini, karena kayak ini tuh yang sering dipertanyakan gitu kan sama orang-orang, apalagi yang seumuran aku gitu kan, dari SMA sampai kuliah sampai bekerja, itu tuh selalu jadi pertanyaan gitu. Bisa gak sih lawan jenis tuh berteman tanpa ada baper-bapernya gitu? Bisa gak sih kalau misalnya kita nikah terus habis itu pasangan kita nih punya teman lawan jenis, terus mereka akrab, terus bisa gak sih itu sehat-sehat aja hubungannya, kayak gitu-gitu. Capek ya ternyata kalau dirinciin, dan buat apa juga ya sebenarnya. Kayak ada orang yang nge-podcast terus abis itu dia nge-review podcastnya sendiri. Oh my god, siapa orang ini ya kan. Selanjutnya tuh ada episode yang bahas tentang mengendalikan emosi, terus bareng bintang tamu ngobrolnya, terus bahas soal komunikasi bau dan sentuhan. Itu tuh tentang gimana kita memaknai bau sama sentuhan itu, dan itu tuh ada di ilmu komunikasi juga. Seru banget deh. Tentang insecure juga lumayan banyak, karena entah kenapa pendengar-pendengar aku itu suka banget kalau temanya itu soal rendah diri. Pada rendah diri semuanya, rendah darah rendah dan rendah diri. Nah, jadi tuh banyak yang curhat soal dendam, iri, dengki, kemunafikan. Itu tuh juga pada kirim-kirim surat ke Rumpi Sendu gitu. Nah, pendengar Rumpi Sendu ini nih disebutnya Sobat Sendu gitu. Jadi kayak pas mereka pada ngirim surat, jadi kayak nyapanya hai Sobat Sendu gitu. Terus mereka curhat kayak gitu deh. Jadi itu buat teman-teman di YouTube yang belum tahu dan pada pengen, kalau misalkan pada pengen dengerin, ya itu ya cuplikannya, asik. Pokoknya kayak gitu deh. Aku sebenarnya suka sama tema-tema yang ada di podcast aku ya. Jadi aku yang punya podcast, terus aku yang suka sendiri gitu. Dan itu adalah kunci kenapa podcast karya kita atau podcast kita atau apalah itu bisa berjalan dengan lanjut terus gitu. Itu karena seneng gitu. Jadi pas bikinnya tuh seneng sendiri, kayak belajar juga gitu kan. Podcast aku tuh tentang ilmu komunikasi, terus kesehatan mental. Nah, jadi sebelum bikin podcastnya itu kan nulis materi dulu, terus nyari-nyari, belajar-belajar. Nah, itu tuh yang jadi kayak bikin ada pengetahuan baru gitu loh. Begini-gini, ada people pleaser, gini-gini. Jadi kayak seru banget. Makanya pas ini nih promosiin, jadi ada rasa-rasa kayak seru banget ya tema-temanya gitu. Padahal gue sendiri yang bikin, gimana ya. Nah, aku juga bahas juga soal love language, terus resiliensi, tentang bucin, terus memaafkan diri sendiri, macam-macam deh. Jadi kamu yang tertarik dengan tema-tema dan judul-judul yang aku sebut tadi, boleh banget tuh meluncur ke podcast Rumpi Sendu di Spotify atau Anchor FM, atau search aja di Google Rumpi Sendu gitu. Itu juga bakal nongol kok. Nah, buat kamu yang suka gratitude journal, aku juga ada pembahasannya soal journaling. Nah, jadi bisa klik-klik aja podcast aku, siapa tahu kalian butuh, ya kan? Nah, yaudah sampai sini dulu ya kenalannya. Nggak tahu ya ini penting apa enggak, tapi aku sih enjoy aja ya. Makasih banget buat Sobat Sendu semuanya udah mau dengerin podcast ini. Salam kenal juga buat teman-teman yang belum tahu ya podcast aku, belum tahu tentang Rumpi Sendu. Semoga setelah ini kita jadi akrab ya. Dengerin terus ya Rumpi Sendu. Sampai ketemu lagi di Rumpi Sendu selanjutnya. Rumpi Sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapanpun, yang penting rumpi tapi sendu, biar syahdu nggak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Dadah.